Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jepra Sudaryanti dengan NIM 2204883. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar DED. Jadi apa sih gambar DED itu? Gambar DED atau gambar Detail Engineering Design atau gambar kerja adalah dokumen teknis yang memuat gambar serta spesifikasi terperinci sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi kontraktor untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. DED mencakup berbagai aspek termasuk arsitektur, teknik sipil, mekanikal, elektrikal, serta aspek lain yang berkaitan dengan proyek tersebut. Selanjutnya, DED mempunyai manfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan konstruksi, memungkinkan estimasi biaya yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, menjamin keamanan serta kualitas konstruksi, dan mengurangi risiko serta potensi konflik di lapangan. Selanjutnya, jenis-jenis DED. Yang pertama ada gambar arsitektural. Gambar ini menampilkan bentuk dan tampilan bangunan secara keseluruhan, mencakup aspek desain, estetika, serta tata ruang. Gambar arsitektural diantaranya ada gambar denah, gambar potongan, gambar tampak, gambar perspektif, dan gambar detail. Selanjutnya, jenis yang kedua ada gambar struktural, yang merupakan gambar teknis yang menggambarkan elemen-elemen struktur bangunan guna memastikan kekuatan serta kestabilannya. Gambar ini mencakup gambar denah pondasi, gambar potongan pondasi, gambar denah kolom, gambar potongan kolom, gambar denah balok, gambar potongan balok, gambar denah rangka atap, dan gambar potongan rangka atap. Selanjutnya, ada gambar mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Nah, gambar ini mencakup sistem instalasi dari mechanical, electrical, dan plumbing yang berfungsi dalam bangunan. Gambar ini mencakup gambar dana instalasi listrik, air bersih, air kotor, dan air sabun. Dan yang kedua ada gambar potongan instalasi listrik, air bersih, air kotor, dan air sabun. Kemudian proses pembuatan DED. Proses ini diantaranya ada pengumpulan data, kemudian perancangan konsep, pengembangan desain, dan terakhir finalisasi dan verifikasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem air panas. Sebentar. Nah, ini merupakan sistem air panas dari kelompok saya, eh, yaitu ada Asril, David, Respa, dan saya sendiri, Japira. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sistem air panas. Pertama ada SDP atau sanitase, drainase, dan plumbing. SDP ini terbagi ke dalam tiga, yaitu air bersih, air kotor dan air bekas, dan yang terakhir air hujan. Nah, air bersih ini dialirkan menjadi air panas, dan kemudian ada tiga, yaitu kapasitas air panas, diagram sistem, dan instalasi. Nah, kemudian ada tabel standar kebutuhan air panas. Menurut SNI 03-7065-2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing. Tabel ini yaitu tabel pemakaian air panas minimum sesuai penggunaan gedung dengan temperatur 60 derajat Celcius. Nah, ini ada eh, penggunaan gedung, pemakaian air per liter per orang per hari, dan kapasitas tangki penyimpanan sehari.
Nah, di sini kita eh, highlight yang hotel karena kita akan membahas tentang sistem air panas di hotel. Nah, untuk hotel ini pemakaian airnya yaitu 110 per liter per orang per hari dengan kapasitas tangki penyimpanan sehari 1/5. Di sini juga ada catatan untuk hotel jumlah pemakaian air perubahannya dalam satu hari tergantung pada jenis dan kelas hotel itu. Pada hotel berbintang, jumlah pemakaian air dalam sehari relatif besar, sedang dan hotel komersial jumlah pemakaian air sehari relatif kecil, namun puncaknya tinggi. Oke, kita ke slide selanjutnya yaitu perhitungan air panas hotel dengan sistem sentral. Nah, ini perhitungannya, misal di diasumsikan 200 kamar dalam satu hotel. Berarti kita menghitung jumlah tamu terlebih dahulu. 200 kamar dikali 2 orang per kamar, yaitu 400 orang. Nah, kemudian jika diasumsikan tamu hotelnya 400 orang, kita menghitung kebutuhan air panas per harinya. Bagaimana? Tinggal mengalikan jumlah tamu dikalikan dengan kebutuhan air panas per hari. Karena di tabel sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kebutuhan air panas di hotel itu 110 liter per orang per hari. Maka 400 orang dikali 110 yaitu 44.000 liter per hari. Eh, Selanjutnya menghitung kapasitas tangki air panas. Nah, ini 1/5 dari total kebutuhan per hari dikali 4.000, 44.000 atau yang tadi ya, kebutuhan air panas yang tadi. Sama dengan 8.800 liter atau 8,8 meter kubik. Nah, ini tipe water heaternya sistem sentral dengan tangki air panas ditempatkan di dak atap. Jadi, tangki air panasnya ini ditempatkan di paling atas hotel atau di dak atapnya. Nah, ini merupakan diagram sistem air panas dengan sistem sentral. Nah, ini eh, sumber air bersihnya dari sini, dari GWT atau groundwater tank, dipompakan melalui pipa riser. Nah, ini pipa riser, loop tank, lalu, nah ini dari pipa ke loop tank atau air tank. Lalu didistribusikan ke masing-masing saniter. Nah, saniter ini yang warna biru ini. Terus didistribusikan ke yang ini nih, ke hot, ke toilet, ke wastafel, ke shower, dan ke bathtub. Nah, kalau kolam renang, kalau ada kolam renang berarti didistribusikan juga dari sini ke kolam renang. Nah, ke sini, ke sini. Nah, kemudian pada saat memerlukan air panas, maka dari root tank dialirkan ke tangki water heater. Dari sini dialirkan ke tangki water heater. Sebanyak 8.000 liter dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai titik suhu yang diperlukan. Nah, biasanya 60 derajat Celcius. Nah, di sini berarti dipanaskan dulu sebanyak 8.000 liter, lalu didistribusikan melalui pompa ke masing-masing kamar hotel atau saniter yang memerlukan air panas. Nah, dari sini didistribusikan ke sini. Nah, di gambar dicontohkan ke sini, ke wastafel biasanya. Air panas itu ke wastafel, ke shower, dan ke bathtub. Karena umumnya item-item ini yang memerlukan air panas. Jadi biasanya toilet itu nggak memerlukan air panas ya, teman-teman. Begitupun dengan kamar-kamar yang lainnya. Nah, kamar ini juga sama, ke wastafel, ke shower. Lalu kalau ada kolam renang juga sama, dari water heater didistribusikan ke kolam renang. Ya, kemudian instalasi air panas hotel sistem sentral. Misalnya di sini udah
terdapat kamar mandi yang di dalamnya ada kloset, wastafel, dan bathtub. Dan ini shower. Nah, untuk air panasnya, karena sistemnya sentral, maka memiliki pipa terpisah. Nah, jadi dipisah ya teman-teman. Jadi untuk pipa air bersih, ini yang warna biru. Untuk pipa air panas yang warna merah. Nah, pipa untuk air panas itu biasanya pipa tipe PPR atau biasanya warna hijau, yaitu pipa yang tahan panas, yang biasanya materialnya lebih tebal. Nah, kalau secara dena, maka kita bisa lihat distribusikan air dingin dari subplumbing, dari subplumbing atau ya didistribusikan ke kloset, wastafel, ke shower. Nah, tangki air panasnya di atap lalu didistribusikan ke masing-masing saniter yang memerlukan suplai air panas. Kalau di gambar ini air panasnya didistribusikan ke shower dan wastafel dan bathtub di sini. Nah, ini pipa distribusi air panasnya. Ini ke bathtub, ini ke shower. Maaf, ini ke wastafel dan ini ke shower. Jadi untuk ke toilet itu enggak ya teman-teman. Item-item ini akan ada mixer atau DVT di saniternya di mana mixer tersebut akan mencampurkan air panas dan dingin yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa diatur tingkat panasnya, bisa di switch ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini ya. Oke. Selanjutnya, kebutuhan air panas di apartemen. Kebutuhan air panas di apartemen eh, middle atau unit 2BR dengan jumlah penghuni 4 orang. Kebutuhan air panas per orang per harinya yaitu tadi jumlah penghuni tadi dikalikan dengan kebutuhan air panas per harinya yaitu 50 liter. Jadi hasilnya 200 liter per hari. Nah, untuk kebutuhan kapasitas tangki air panasnya 1/5 dari total kebutuhan per hari dikalikan dengan 200 liter per hari sama dengan 40 liter. Dengan tipe water heater, sistem split individual dengan unit water heater ditempatkan di unit kamar mandi. Nah, untuk apartemen luxury dengan unit 2BR, jumlah penghuni 4 orang, kebutuhan air panas perharinya yaitu 4 orang dikalikan dengan 100 liter per orang per hari. Karena ini apartemen yang eh, besar gitu, yang luxury, yang bagus. Jadi biasanya kebutuhannya itu 100 liter per orang per hari. Jadi 4 dikali 100 yaitu 400 liter per hari. Dengan kebutuhan tangki yang sama yaitu 1/5 dari total kebutuhan per tangki. Jadi 1/5 dikalikan dengan 400 liter yaitu 80 liter. Oke, selanjutnya ada sistem instalasi air panas sistem split. Nah, jadi untuk sistem split ini berarti beda ya sama yang tadi. Nah, ini water heater ke sini langsung dialirkan ke shower dan ke eh, bathtub. Nah, untuk eh, air biasanya ke toilet, ke wastafel, dan ke bathtub, lalu ke eh, sink atau wastafel cuci piring dan eh, mesin cuci. Nah, ini dari SAP ya. Nah, ini untuk pendistribusian airnya kalau tampak dari atas. Oke, selanjutnya ada standar kebutuhan air panas. Dengan SNI 03-7065-2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing berdasarkan peralatan plumbing atau sanita air. Nah, tabel ini yaitu tabel pemakaian air panas pada alat plumbing dengan temperatur 60 derajat Celcius. Nah, di sini ada alat plumbingnya yaitu bak cuci tangan pribadi. Setiap pemakaiannya itu 7,5 liter.
Untuk bak cuci tangan untuk umum 5 liter. Untuk bak mandi rendam atau bathtub 100 liter. Untuk pancuran mandi atau shower 50 liter. Untuk bak cuci atau dapur atau kitchen sink 15 liter. Dan untuk bak cuci kecil atau dapur atau pantry sink 10 liter. Nah, ini tuh bak cuci dan dapur biasanya untuk rumah tinggal dan rumah susun. Dengan catatan faktor pemakaian alat plumbing untuk rumah sakit dan hotel 25%, rumah pribadi, rumah susun dan kantor 30%, pabrik dan sekolah 40%. Nah, kemudian ini eh, menghitung kebutuhan air panas apartemen sanita air. Untuk apartemen luxury 3BR memiliki 2 kamar mandi, maka airnya sanita airnya kamar mandi A, satu bathtub, satu shower, satu lavatory. Untuk kamar mandi B, satu shower, satu lavatory. Kebutuhan air panas per hari yaitu untuk kamar mandi A, satu bathtub dikali 100 liter ditambah satu shower dikali 50 liter ditambah satu lavatory dikali 7,5 liter dengan hasil 157,5 liter. Untuk kamar mandi B, satu shower dikali 50 liter ditambah satu lavatory dikali 7,5 liter hasilnya 57,5 liter. 57,5 liter. Untuk totalnya, totalkan yang tadi yaitu 157,5 ditambah 57,5 sama dengan 215 liter. Untuk kapasitas tangki air panasnya, 30% dari total kebutuhan per hari, yaitu 30% dikalikan dengan hasil yang tadi yaitu 215 liter sama dengan 64,5 liter. Dipilih WH 70/80 liter menyesuaikan yang ada di pasaran. Nah, ini ya teman-teman, WH 80 liter. Untuk penempatan water heaternya, sistem split individual. Dipilih satu unit water heater ditempatkan terpusat untuk melayani 2 kamar mandi sekaligus. Jadi, ini tuh sistemnya split dibagi 2 gitu. Nah, ini untuk instalasi air panas di unit. Eh, Nah, ini untuk yang pipa warna biru yaitu pipa air bersih. Untuk yang merah itu pipa air panas. Nah, ini pendistribusiannya dari sini eh, untuk air panas. Nah, dari sini dari water heater yang tadi kan di split ke arah kanan yaitu ke wastafel dan ke bathtub. Nah, untuk yang sebelah kirinya ke shower dan ke wastafel. Oke, untuk pipa air bersihnya ini sama seperti sebelumnya ya, ke toilet juga. Yang ini juga sama ke toilet. Nah, selanjutnya ada perancangan arsitektur. Ini arsitek versus air panas. Nah, jadi perancangan arsitektur ini terbagi 4, yaitu sistem air panas sentral atau split, lalu kapasitas tangki air panas, penempatan tangki air panas, dan perencanaan dan pemilihan saniter atau shower, bathtub, lavatory. Nah, untuk sistem air panas sentral atau sistem split sesuai dengan fungsi bangunan. Kapasitas tangki air panas sesuai dengan fungsi dan luas bangunan. Sedangkan untuk penempatan tangki air panas, dak, atap, atau di ruang atau plafon. Sedangkan untuk perencanaan dan pemilihan saniter, sanita air dengan mixer atau air panas dan air dingin. Yang tadi dijelaskan gitu ya, di switch gitu ke kanan atau ke kiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.